Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar Anda semuanya? Ketemu lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan belajar PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, tema pelajaran kita pada kali ini adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti Ananda bisa buka buku PAI-nya di halaman 8. Nah, bukunya seperti ini. Nanti kita akan belajar buku PAI-nya di halaman 8. Judulnya Kasih Sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Semoga setelah kita baca doa, Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan dimudahkan bagi kita di dalam menuntut ilmu. Ya, oke, ikutin Ustadz, kita berdoa bersama, dimulai dengan Bismillah. Ya, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan tentang sifat terpujinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz mau tanya dulu nih kepada semua murid-murid Ustadz. Udah kenal belum dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah kepada semua manusia. Tujuannya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini adalah yang pertama untuk mengajari manusia tentang agama Islam. Yang kedua, tujuan Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk mengajari manusia sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya adalah sifat kasih sayang, sikap terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah sifat kasih sayang. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada semua umatnya, baik itu anak-anak, para sahabatnya, ke orang tua. Kalau Nabi Muhammad SAW ketemu dengan anak-anak, Nabi Muhammad sangat senang dan sangat menyayangi anak-anak. Nanti Nabi Muhammad akan mengajak mereka bermain. Kemudian Nabi Muhammad akan membagikan kepada mereka itu makan makanan. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW tahu ada sahabatnya yang sakit, Nabi Muhammad akan menjenguknya dan akan membawa makanan dan akan mendoakan sahabatnya yang sakit agar sembuh. Nah, sebagai umat Islam yang baik, kita harus mencontoh dan meneladani sifat terpujinya Nabi Muhammad SAW. Seperti kita berbagi makanan kepada teman kita, kemudian menemani adik bermain, kemudian juga membantu orang tua. Itulah tandanya kalau kita sebagai orang Islam yang baik. Nah, sifat kasih sayang ini harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama, kita harus mempunyai sikap kasih sayang kepada diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya? Dengan cara merawat tubuh kita dengan baik, seperti makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, kemudian beristirahat dengan teratur. Kemudian yang kedua, kita harus kasih sayang terhadap saudara kita. Bagaimana caranya? Dengan cara yang pertama, menemani dan menjaga saudara saat sakit. Kemudian membantu saudara dalam keadaan kesusahan. Kemudian menasehati saudara jika berlaku salah, harus kita nasihatin kalau dia berlaku salah. Kemudian yang ketiga, kita harus berkasih sayang
terhadap tumbuhan. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama kita menyirami dengan air secara teratur. Kemudian memberi pupuk agar tumbuhan subur. Kemudian tidak merusak bagian tumbuhan, tidak memetik-metik daunnya, tidak mematah-matahkan ranting-rantingnya. Begitulah cara kita berkasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat, kita harus berkasih sayang terhadap hewan, binatang. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita merawat hewan peliharaan dengan memberikan dia makan, memberikan dia minum, memberikan dia tempat. Kemudian tidak memburu hewan liar, tidak membunuh binatang-binatang liar. Kemudian tidak mengadu domba hewan. Nah, orang yang suka mengadu domba hewan itu akan mendapat dosa dan akan masuk neraka. Nah, setelah kita mempelajari tentang kasih sayang ini, sebagai muslim yang baik, yang soleh dan soleha, kita harus memiliki perilaku yang pertama, meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca salawat dan mencontoh sifat-sifat terpujinya. Salah satunya berkasih sayang. Kemudian yang ketiga, menyayangi ayah dan ibu dengan cara membantu mereka, membantu pekerjaan di rumah seperti menyapu, memasak, membantu ayah dengan memberikan minum. Kemudian menyayangi saudara, kemudian lagi menyayangi sesama manusia dan menyayangi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang Ustadz mau tanya nih kepada semua murid-murid Ustadz. Yang ini gambar contoh kasih yang terhadap apa? Ayo, yang ini. Ya oke, yang ini adalah kasih sayang terhadap alam. Kemudian yang ketiga, yang ini. Ini kasih sayang, gambar kasih sayang terhadap hewan, benar. Kemudian yang terakhir, yang ini gambar apa nih? Ini gambar kasih sayang terhadap apa nih? Ayo. Iya, benar. Ini kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyayangi semua umatnya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, sebagai umat muslim yang baik, kita harus meneladani dan mencontoh sifat kasih sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki kasih sayang terhadap saudara. Yang kelima, kesimpulan yang kelima yaitu kita harus berkasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, kita harus menyayangi binatang. Oke, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.